Dan Persatuan Alumni 212 menggelar aksi solidaritas untuk rakyat Palestina di kawasan Monas, Jakarta. Massa berkumpul sejak Senin dini hari. Massa menyuarakan solidaritas dan simpati untuk rakyat Palestina, korban perang Israel dan Hamas. Sejumlah tokoh dan ulama hadir di aksi yang berjalan damai ini. Aksi solidaritas alumni 212 berakhir pada Senin pagi dan massa kembali ke rumahnya masing-masing secara tertib. Bangkitkan semangat untuk bersatu dengan Mas Laskar. Dan untuk mengetahui dampak aksi solidaritas untuk Palestina oleh alumni 212, kita tanyakan langsung ke jurnalis NTV Francisca Rati dan juru kamera Muhammad Reza yang ada di kawasan Monas. Rati, bagaimana dampak aksi alumni 212 terhadap lalu lintas di sekitar Monas? Ya, Nastiti dan juga pemirsa, saat ini memang saya berada di kawasan Monas, Jakarta Pusat, dan memang hari ini sudah berlangsung gitu sekitar pukul 2 hingga 8 pagi tadi, aksi massa reuni 212 yang digelar dan selesai pada pukul 8 pagi tadi. Dan memang jika dilihat suasana terkini di kawasan Monas ini, suasana sudah tampak sepi begitu, dan bisa kami laporkan jika kita melihat kondisi arus lalu lintas terkini yang bisa kami laporkan saat ini adalah suasana di kawasan Monas saat ini memang tampak ramai lancar begitu. Sangat berbeda dengan kondisi yang terjadi di sekitar pukul 8 pagi tadi pada saat massa berangsur-angsur membubarkan diri. Memang pagi tadi sempat terjadi pengamanan yang cukup ketat ya di sekitar titik atau beberapa titik ruas arus jalan, terutama di jalan-jalan protokoler dan khususnya di kawasan Monas ini, di mana khususnya Pak untuk menjaga atau mengamankan aksi massa 212 ini, kepolisian menerjunkan sekitar 2.500 personel aparat yang berjaga-jaga di titik-titik ruas jalan yang tentunya menjadi fokus utama atau yang dianggap krusial, di mana diantaranya ada sejumlah titik yang tentunya diamankan, terutama di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, pintu utara Monas, dan di seberang Istana Negara pastinya, dan juga Patung Kuda, ya ini adalah kawasan tempat di mana saya berdiri saat ini hingga di sekitar Balai Kota. Namun bisa dilihat pemirsa, hingga saat ini tidak ada lagi penjagaan yang begitu ketat, berbeda dengan tadi pagi begitu. Dan saat ini bisa dilihat tidak ada lagi penutupan ataupun pembukaan jalan, dan tampaknya rekayasa arus lalu lintas juga bersifat situasional dan tidak ada lagi pengalihan arus begitu, karena kondisi lalu lintas di sekitar kawasan Monas di tempat saya berdiri khususnya ini sudah tampak normal kembali, sudah tidak ada lagi penjagaan yang cukup ketat. Namun saya masih bisa melihat ada sejumlah aparat kepolisian yang masih berjaga-jaga di sekitar lokasi saat ini. Dan memang tidak hanya aparat kepolisian saja, tentunya juga dari pihak TNI maupun juga dari pihak pengamanan internal yang ada di kawasan Monas sendiri juga masih berjaga-jaga di dalam, karena saat ini kondisi masih ada panitia dari aksi massa reuni 212 ini yang masih melakukan pembongkaran panggung dan juga pembersihan di kawasan sekitaran Monas, sehingga pengamanan pun masih juga dilaksanakan di sekitar lokasi kawasan ini. Dan bisa kami laporkan memang pada pukul 3 pagi tadi reuni 212 ini melakukan sholat tahajud berjamaah yang dilanjutkan dengan sholat subuh bersama. Dan pada saat itu juga hadir sejumlah tokoh nasional, yakni diantaranya ada Hidayat Nur Wahid, dan aksi massa reuni 212 ini juga dihadiri oleh Habib Rizik Syihab, di mana dalam sambutannya Habib Rizik sendiri menyampaikan terkait pemerintahan saat ini, terutama di 10 tahun pemerintahan yang sudah berjalan, di mana khususnya yang menjadi sorotan utama adalah di sisi penegakan hukum, dan juga berpesan agar di kabinet yang baru ini di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk bisa memberikan kabinet atau bisa memberikan penegakan hukum yang pasti dan juga membersihkan kabinetnya dari korupsi seperti itu.
Dan juga bisa kami laporkan saat ini memang aksi massa tampaknya sudah berangsur-angsur kembali begitu ya, sudah tidak ada lagi massa yang kami lihat di kawasan Monas, hanya tampak sejumlah panitia saja yang masih berada di kawasan dalam suasana atau di kawasan Monas. Sementara demikian, Nasiti. Baik, Rati, apakah ini artinya massa sudah seluruhnya membubarkan diri dari kawasan Monas dan mungkin Anda dapat memastikan bahwa massa tidak bergeser ke titik lain di Jakarta? Ya, memang sejauh pemantauan kami, tadi kami juga sempat keliling sebentar memasuki kawasan Monas, didampingi dengan pengamanan internal dari kawasan Monas sendiri. Dan kami melihat memang sudah, kalau di dalam, sudah dipastikan di dalam kawasan Monas sendiri, dipastikan sudah tidak ada massa begitu yang masih ada di dalam, hanya balik lagi hanya panitia saja yang masih berada di sekitar kawasan Monas ini, yang tentunya ini berhubungan dengan pembongkaran panggung dan juga pengamanan atau pembersihan setelah selesai acara. Kami masih melihat mungkin masih ada beberapa massa begitu ya yang mungkin masih duduk-duduk, tapi itu juga berada di luar area atau berada di luar area Monas, di mana mereka di situ untuk beristirahat sejenak atau untuk sekedar berfoto begitu, mengabadikan momen terkait reuni 212 ini bersama kerabat yang mungkin hadir juga dan bersama massa lainnya. Dan kami juga melihat tadi massa yang membubarkan diri juga sudah berbondong-bondong untuk memasuki busnya masing-masing, di mana bus yang sudah terparkir begitu ya di area kawasan Monas. Dan ada juga beberapa mungkin rombongan yang juga akhirnya menuju ke stasiun Juanda untuk bisa naik ke transportasi umum ataupun menaiki kereta begitu. Dan kami melihat sejauh ini tampaknya sudah tidak ada lagi massa yang masih berkerumun di area kawasan ini. Dan memang tadi juga sempat kami tanyakan bahwa setelah massa membubarkan diri, kawasan Monas ini memang langsung disterilkan. Jadi memang sudah tadi untuk bisa memasuki kawasan Monas ini sendiri sudah tidak ada lagi yang bisa masuk, dan ini kawasan Monas ini benar-benar harus steril seperti itu. Baik. Nasiti. Francisca, Rati, dan juru kamera Muhammad Reza melaporkan langsung dari kawasan Monas, Jakarta. Selamat bertugas kembali, rekan-rekan.